Baik, di dalam manajemen strategik ini kita akan mempelajari apa saja. Pertanyaan kritis yang perlu kita jawab adalah di mana perusahaan sekarang berada. Perusahaan, lembaga, atau organisasi itu berada. Berada itu bukan wilayah atau areanya, tapi posisinya. Apakah dia posisinya itu dengan lembaga yang lainnya setara, di belakangnya, atau di depannya. Seandainya tidak dilakukan perubahan, di mana perusahaan akan berada 1, 2, atau 3 tahun yang akan datang. Jadi salah satu kunci juga terkait dengan menjawab pertanyaan posisi tadi, apakah ketika dia tidak merespon perubahan yang ada, posisi itu tadi tetap atau bergeser. Bergesernya maju atau ke belakangnya. Jawaban ini dapat diterima jika atau tidak dapat diterima langkah spesifik apa yang akan diambil perusahaan. Apa risiko dan penerimaan yang akan diterima. Karena sebagai lembaga atau organisasi memerlukan pengelolaan tadi. Pengelolaan yang baik tentunya akan berdampak baik juga kepada stakeholder atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Baik dari pekerja, karyawan, direktur, nasabah, ataupun juga kreditor, itu akan berpengaruh di situ. Jadi definisi manajemen strategik ini sepakat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan performa perusahaan dalam jangka panjang. Sebuah lembaga, organisasi, ataupun badan itu akan dinilai kinerjanya, baik itu profit ataupun non-profit. Apakah kinerjanya baik atau kurang baik, itu dilihat dari mana kira-kira? Mengukurnya bagaimana? Ada yang bisa berpendapat? Bagaimana kita bisa mengukur kinerja sebuah perusahaan atau lembaga atau organisasi? Bapak, saya izin berpendapat. Biasanya untuk menilai kinerja keberhasilan satu perusahaan bisa dilihat dari yang pertama mungkin bisa dilihat dari output perusahaan itu. Biasanya kan sebuah organisasi tentu merencanakan bagaimana sih ke depan nanti, mungkin dari segi manajerialnya mungkin lebih mengejar ke profit, atau mungkin dengan melihat kesejahteraan karyawan yang ada di perusahaan, atau meningkatnya profitabilitas perusahaan. Bisa jadi dari situ, Pak, kalau dari saya. Baik, ada lagi yang lain yang menambahkan? Kalau lembaganya profit berarti ya laba lah yang paling kasat mata dapat kita lihat. Kalau misalkan lembaganya itu non profit, kan nggak ada labanya. Kira-kira apa yang kita lihat untuk dinilai outputnya? Kita bisa melihat dari yang dirasakan oleh masyarakat atau impact dari apa yang lembaga kita berikan untuk sasaran tersebut, Pak. Pelayanan ya berarti ya? Iya, lebih ke Pelayanannya. pelayanan. Iya. Puasan pelayanan. Jadi kalau kita mendirikan sebuah lembaga atau organisasi, apa yang langkah awal kita yang kita lakukan? Yang kita perlu siapkan itu apa saja? Baik lembaga kecil sampai besar, itu pasti kalau mau membentuk sebuah lembaga itu pasti ada dasarnya. Kira-kira apa itu yang kita susun di situ? Kita tuangkan di situ. Contoh kecilnya ya, kalau silakan ibu-ibu membuat kelompok arisan. Kelompok arisan kan sebuah organisasi atau kelompok kumpulan orang.
Nah, itu apakah arisan itu hanya karena iseng untuk menghabiskan waktu atau ada tujuan yang lainnya? Ada tujuan lain, Pak. Ya, pasti ada tujuan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika membentuk sebuah lembaga atau organisasi, yang pertama muncul itu adalah tujuannya. Tujuan pembentukan lembaga atau organisasi tadi. Tujuan dapat dicapai ketika kita menentukan apa lagi, langkah selanjutnya. Tujuan sudah ada nih, sudah jelas. Oh, nanti saya mau bikin lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, untuk mencapai tujuan tadi, mensejahterakan anak-anak kurang mampu, lembaga pendidikan gratis untuk siswa kurang mampu. Nah, agar tujuan tadi tercapai, maka kita harus apa langkahnya yang kita lakukan? Mungkin bisa dengan membagi tugas, Pak. Uraian atau membuat struktur organisasi dan uraian tugasnya sehingga masing-masing bisa memaksimalkan sesuai dengan kompeten di bidangnya, lebih terstruktur. Itu berarti langkah yang apa ya, operasionalnya ya, seperti itu. Belum masuk ke langkah operasional, kita tuangkan tujuan tadi ke dalam sebuah visi dan misi. Visi dan misi tadi akan menjadi sebuah perencanaan program, baik itu kalau di manajemen kan ada empat prinsip atau proses yang terjadi di dalamnya. Ada yang masih ingat prinsip apa saja itu 4 di dalam manajemen? 4 langkah atau 4 proses atau tahapan di dalam manajemen. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, manajemen tidak akan bisa bergerak proses tadi ketika kita tidak bisa menentukan visi dan misi itu, arah tujuannya itu kemana. Nah, dengan adanya arah tujuan tadi, kita wujudkan dengan adanya manajemen, pengelolaan. Sehingga dapat terwujud visi dan misinya apakah sudah tercapai dan tidak tercapai. Itulah yang akan menjadi penilai kinerja atau performance dari sebuah lembaga atau organisasi atau perusahaan. Jadi terkadang kalau kita pebisnis, tidak hanya berbicara uang yang kita dapatkan, lebih dari itu mungkin terkait dengan peluang pengembangannya. Jadi meskipun dia pendapatannya, labanya kecil, tapi karena memang sudah dialokasikan untuk pengembangan, untuk beli aset yang lebih besar lagi, itu kan juga bisa. Maka visi dan misi tadi menjadi sebuah acuan yang dapat kita gunakan untuk proses manajemen tadi. 4 tahapan: perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan pengelolaan, dan juga controlling, monitoring. Nah, di dalam manajemen strategis ini ada basic financial planning, forecast asset planning, externally oriented planning, dan juga strategic management. Jadi kalau kita membicarakan manajemen strategi, itu berarti lebih luas, mencakup dari bidang SDM, bidang keuangan, atau bidang marketing juga, operasional juga masuk di situ. Jadi semuanya kita rangkum di sana. Jadi sebuah manajemen strategi yang menjadi nyawa dari sebuah perusahaan. Masing-masing lembaga, perusahaan, atau organisasi memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa mengcopy paste strategi yang diterapkan oleh perusahaan atau lembaga lain, karena belum tentu cocok dengan kita. Maka ibaratnya kalau kita berdandan atau fashion kita punya fashion stylist sendiri atau style fashion tersendiri. Jadi kalau suruh mengcopy paste bisa, tapi kadang cocok nggak cocoknya itu loh. Itu kan bisa terlihat. Nah, kalau misalkan
kita copy paste strategi yang dijalankan oleh perusahaan lain, apakah nanti dapat cocok dengan pengelolaan kita, manajemen kita, lembaga kita atau perusahaan kita. Sehingga kalau sedang kita paksakan, ya mungkin saja malah kinerjanya kurang baik. Tahap perkembangan perencanaan strategis, yaitu yang pertama perencanaan keuangan dasar, perencanaan berbasis peramalan, perencanaan strategis, dan manajemen strategik. Kalau keuangan di dalam lembaga profit maupun non-profit, itu untuk operasional berjalan, itu kan juga tidak lepas dari adanya keuangan. Jadi keuangan itu ibaratnya adalah modal. Meskipun non-profit, tapi kita memerlukan uang untuk pengelolaannya. Tapi kalau non-profit, hasil akhirnya itu bukan keuntungan, tapi sebatas hanya menutup untuk operasional tadi. Makanya meskipun non-profit, tapi kan tetap bayar. Ya karena membutuhkan modal untuk operasional tadi. Kita harus merencanakan keuangannya. Setiap kebijakan itu pasti memiliki alokasi dalam keuangannya. Ini nanti ketika saya mengeluarkan kebijakan A, estimasi anggarannya itu berapa? Misalkan saya ingin mengeluarkan kebijakan program pelatihan kinerja. Ini nanti outcome-nya, output dari pelatihan itu apa? Dengan kebutuhan anggarannya berapa? Itu ibaratnya dia sudah sumbut apa tidaknya, bahasa Indonesia, bahasa Jawanya kan sumbut atau untung apa tidak. Karena belum tentu kita melakukan pelatihan hasilnya outputnya bagus, tetapi kita sudah terlanjur mengeluarkan uang yang banyak, sehingga tidak menguntungkan untuk perusahaan. Perencanaan berbasis peramalan. Jadi peramalan di sini bukan sekedar insting, tapi peramalan di sini adalah bagaimana kita menggunakan data sebagai metode ilmiah dalam memprediksi. Kalau sebuah perusahaan, sebuah lembaga itu kan keuangan tadi dilaporkan dalam sebuah laporan keuangan, entah itu tiap bulan atau per tahunnya. Untuk bisa meramalkan keuangan di periode kedepannya, kita memerlukan laporan keuangan sebelum-sebelumnya. Jadi kita berdasarkan acuannya pada tahun-tahun sebelumnya atau data historis. Karena perusahaan memiliki karakteristik masing-masing, otomatis dia menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Contohnya, bisnis makanan, terutama camilan, entah itu kue kering atau camilan yang lainnya, itu kan pasti ada periode penjualan tinggi dan penjualan rendah. Jadi contohnya, kalau tadi ketika periode penjualan tinggi itu ada pada waktu-waktu sebelum hari raya atau sebelum pas waktu Ramadan. Nah, itu akan menjadi pertimbangan kita, oh ternyata penjualan saya itu naik ketika menjelang Ramadan. Oleh karena itu produksi saya harus lebih tinggi sehingga mencukupi permintaan. Atau ketika penjualannya rendah, bulan-bulan penjualan rendah, contohnya pasca Lebaran, maka saya harus mengurangi produksi saya agar produk yang dihasilkan nanti tidak busuk tidak rusak atau tidak busuk di gudang. Perencanaan strategik. Jadi dari peramalan tadi kita akan mencantumkan juga bagaimana kita mencapai perencanaan dari peramalan tadi dengan menggunakan beberapa pengimplementasiannya. Di dalam strategik ini adalah cara pengimplementasiannya. Manajemen strategik yaitu pengimplementasian. Apakah sudah berjalan atau belum berjalan. Kita akan melakukan evaluasi. Jadi strategik ini tidak hanya perencanaan saja, tapi langsung kepada evaluasi juga. Manfaat adanya manajemen strategi adalah
pemahaman yang lebih jelas, atau visi strategis perusahaan fokus yang lebih tajam terhadap apa yang secara strategis memang penting. Jadi kadang perusahaan itu tidak berkembang karena tidak fokus tujuannya, atau strategi yang dilakukan tidak fokus. Yang tadi, karena tidak mempunyai visi dan misi yang jelas, otomatis ketika mengambil kebijakan itu kayak ambigu atau tidak tegas. Sehingga ketika dievaluasi output-nya itu, ketercapaian itu tidak sampai 100% atau mungkin hanya 30, 40, atau 50, mentoknya 70%, mungkin seperti itu. Karena dari visi misinya kurang jelas, sehingga strategi yang digunakan kurang jelas. Pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan perusahaan secara lebih cepat. Jadi karena adanya perubahan, menyebabkan kondisi internal maupun eksternal perusahaan itu juga berubah. Otomatis perusahaan harus menyesuaikan. Perubahan tadi bisa menjadi sebuah ancaman atau bisa menjadi sebuah peluang. Tergantung dari respon perusahaan atau lembaga atau organisasi tadi. Apakah dia bisa menyesuaikan, mengadopsi, dan mengimplementasikan, atau dia tidak bisa, atau bahkan bertolak belakang. Hal ini tentunya kalau misalkan menjadi peluang, otomatis kalau bisa dikelola dengan baik, menjadi sebuah keunggulan. Baliknya kalau ancaman tadi tidak bisa dikelola, otomatis bisa menjadi kerugian. Yang mana mungkin dari contohnya Unisma. Unisma ini apakah bisa merespon program Merdeka Belajar yang dirintis oleh kementerian. Nah, kalau misalkan Unisma tidak bisa merespon dengan cepat, otomatis yang pertama, mahasiswa dari luar Unisma tidak tertarik masuk ke Unisma sebagai kampus tujuan penyelenggaraan kampus Merdeka. Atau mahasiswa Unisma tidak bisa mengikuti ke kampus lain dalam program Merdeka Belajar. Jadi di sini perubahannya sangat penting. Sehingga kalau strategik itu ibaratnya lebih ke fleksibel. Kita menyesuaikan dengan kondisi yang dialami. 3 kunci pertanyaan strategis, di mana posisi perusahaan tadi, jika tidak terdapat perubahan, di mana posisi perusahaan dalam 1 atau 2 tahun seterusnya. Jika jawaban tidak dapat diterima, apa tindakan spesifik yang harus diambil oleh manajemen? Jadi sebagai manajer kita harus mengetahui kondisi perusahaan kita itu seperti apa, sehingga kebijakan tepat guna. Kalau tingkatan strategik ini ada tingkatan bisnis atau business level, apa yang harus dilakukan oleh satu unit strategis sebagai pembeda dalam harga dan keunikan untuk memperebutkan konsumen dan bersaing dengan perusahaan lainnya. Jadi PR-nya banyak terkait dengan strategi ini. Dia harus survive, bisa bertahan, atau bisa menyerang, atau bisa bangkit kalau diserang. Nah, kalau teman-teman lihat bahwasanya di iklan-iklan TV atau radio dan sebagainya, itu kan ada yang perang terbuka, menyerang produk lain secara terang-terangan atau menyindir produk lain secara terang-terangan. Kalau kita tidak bisa merespon, ya produk kita nanti akan mengalami penurunan nilai atau respon negatif dari konsumen, bisa jadi seperti itu. Jika yang konsumennya masih mungkin pada penjajakan, belum sebagai loyalitasnya, belum masuk ke level loyal. Strategi pada tingkatan bisnis masih terlihat abstrak dan belum terlihat alat ukurnya. Strategi pada tingkatan bisnis perlu dijabarkan lebih jauh ke dalam strategi dataran fungsional yang diperlukan oleh manajer pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasi. Jadi lebih masih umum terkait dengan dalam tingkatan bisnis. Berbeda dengan level strategi fungsional, menguraikan lebih jauh apa yang ada dalam strategi bisnis ke dalam manajemen fungsional agar lebih konkret dan terukur. Jadi ibaratnya kalau strategi tingkatan bisnis masih umum secara general, kalau fungsional itu turunannya. Jadi untuk dalam strategi tingkatan bisnis ini rinciannya, spesifikasinya ini loh.
strategi ini ya. Dan strategi korporat ini digunakan oleh perusahaan yang telah memiliki lebih dari satu bisnis terdiversifikasi dalam banyak ragam usaha. Jadi grup biasanya perusahaan besar, PT, itu kan banyak memiliki anak perusahaan. Nah, dalam satu perusahaan PT besar tadi, belum tentu anak-anaknya itu sama, bidang misalkan ya bidang kuliner. Belum tentu semuanya anak perusahaannya sama, bidang kuliner. Bisa saja ada yang dalam bidang bahan makanan pokok, ada yang di bidang industri, ada jasa. Sehingga kebijakan korporat itu harus menyeluruh, mampu menaungi seluruh anak perusahaan tadi. Komposisi manajemen strategik ini, scanning lingkungan, memformulasikan strategi, pengimplementasian strategi, dan evaluasi pengendalian. Jadi kita dalam menentukan kebijakan atau strategi tadi yang kita susun, itu kita harus berdasarkan data. Maka kita harus scanning atau mengevaluasi, menganalisis lingkungan kita, memformulasikan strategi kita, dan kita cocoknya strateginya yang apa untuk kondisi yang seperti ini, mengimplementasikan. Jadi kita coba kita terapkan evaluasi dan pengendalian. Jadi ketika kita mendirikan sebuah perusahaan, lembaga atau organisasi, itu kita tidak berhenti pada awal, tapi kita terus pada periode mungkin 6 bulan periode atau 1 tahun periode, itu kita lakukan evaluasi ketercapaian visi misinya, pengimplementasian strateginya, apakah sudah tepat atau kurang tepat, apakah perbaikan itu perlu kita lakukan. Kalau teman-teman lihat bahwasanya meskipun non-profit, sekolah atau bidang pendidikan itu melakukan transformasi atau mengimplementasikan strategi di dalam lembaganya. Sehingga pasti sekolah A dengan sekolah B memiliki strategi yang berbeda terkait yang pertama penerimaan siswa barunya, atau program yang dijalankan, atau kerjasama yang terjalin. Itu juga mereka melakukan strategi, karena untuk bertahan, untuk memimpin, itu penting. Komponen pokok manajemen strategi ini kalau kita lihat, visi dan misi perusahaannya, lingkungan bisnis, profil perusahaan, kita harus sesuaikan. Sehingga strategi bisnis yang disusun dapat sesuai dan diterapkan. Kalau kita ya misalkan studi banding ke kantor di kota lain, atau di kota lainnya, atau bahkan negara lain. Meskipun program di sana bagus, tetapi kalau profil perusahaannya, kondisi perusahaannya, atau lingkungannya tidak mendukung untuk diterapkan di sini, makanya tidak akan jalan strategi yang kita adopsi. Sehingga kalau kita melakukan studi banding, kebanyakan program yang ada di sana kita sesuaikan, kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga bisa diimplementasikan di lembaganya masing-masing. Jadi model manajemen strategi ini environmental scanning, jadi kita melakukan analisis lingkungan baik eksternal maupun internal. Jadi karakteristik di internal mungkin karyawannya itu juga berpengaruh. Budaya perusahaannya, budaya di Unisma kan Islam Aswaja, contohnya seperti itu. Atau skills kompetennya dari karyawannya, kemampuan yang dimiliki, apakah nanti misalkan saya ada program strategi ini, mampu nggak karyawan menjalankan, itu juga kita pertimbangkan. Menyusun formulasi itu visi, misi, objeknya siapa, strateginya apa, kebijakan yang diambil apa. Itu jelas, jadi visi A, ini nanti targetnya siapa, terus strateginya apa, perencanaannya, dan kebijakannya apa yang diturunkan. Implementasinya, programnya apa, budgetnya. Nah ini tadi keuangannya. Ini nanti kira-kira membutuhkan anggaran berapa untuk menjalankan program ini. Kalau misalkan ya di bisnis membuat iklan lah, itu kan banyak pilihannya. Kalau dulu masih sempit, mungkin ya di koran itu sudah
bisa buat apa ya, justice bahwasanya bisnis tadi besar atau bagus karena bayarnya mahal ya kalau dulu di koran itu. Kalau sekarang tidak kan, sekarang itu bisa dimanapun beriklan di koran. Kalau di koran malah sekarang jarang karena yang beli koran kan sedikit, koran cetak. Kalau di televisi, televisi mungkin terlalu mahal, hanya perusahaan-perusahaan besar yang mampu untuk beriklan di sana. Nah, yang disasar itu, jadi kita menyesuaikan dengan kondisi kita. Beriklannya itu saya mampunya di mana? Oh, mungkin di media sosial, melalui marketplace, Facebook, atau IG. Itu kan terjangkau Mas Yan, meskipun kita bisnisnya skala kecil. Atau berikan di YouTube dan media sosial lainnya, atau endorse. Kalau yang lagi viral kan Tante Lala endorse-nya. Jadi prosedurnya bagaimana nanti terkait dengan pengelolaan keuangannya disinkronkan dengan programnya. Apakah mencukupi atau tidak. Evaluasi dan kontrolnya yaitu proses untuk monitoring apakah rencana yang kita susun tadi sesuai dan juga output-nya seperti apa, tercapainya berapa persen. Itu kita harus kelola. Sehingga kalau pemimpin kan melakukan evaluasi, ada rapat kerja setiap anggaran tahun. Maka apakah nanti anggarannya berubah, itu kan menyesuaikan program yang dijalankan. Nah, variabel lingkungannya, di dalam lingkungan itu ada apa saja? Ada dorongan social culture, itu culture dari sosial lingkungannya, dorongan ekonomi, dorongan legal politik. Jadi politik di sebuah kota A dan kota B, misalkan basisnya yang partai merah, yang satunya basis partai hijau, itu akan berbeda nanti. Akan membentuk berbeda. Dorongan teknologi. Nah, kalau kita bandingkan Jakarta dengan Papua, ya sangat jauh. Maka kalau kebijakannya sama, ya nanti tumpang kesenjangan. Di industri sendiri ada siapa saja? Shareholder, pemilik saham, pemegang saham, pemerintah, ya istimewa, mungkin ya pengawasnya dan sebagainya, konsumen, kreditur, masyarakat, asosiasi dagang, kompetitor, karyawan, supplier, dan masuk ke lingkungan internalnya, struktur dan budaya perusahaan atau organisasi itu sendiri. Ada banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Environmental scanning-nya, analisis lingkungannya yang kita identifikasi menjadi kita tarik dari semua komponen tadi ke dalam sebuah analisis. Yang paling terkenal kan analisis SWOT. Strength, weakness, opportunities, dan threat. Kalau kita menilai diri sendiri kan, saya itu kekurangannya apa, kelebihannya apa, peluangnya apa, ancaman apa. Itu hanya kita sendiri yang mampu memahami. Sama dengan bisnis. Bisnis berarti ya pengelolanya itu tadi yang paling paham. Jadi SWOT ini akan menentukan kebijakan yang akan diambil. Jadi kalau silakan ada ancaman kalau dibiarkan, ya nanti risikonya tinggi. Opportunity tidak diambil, ya nanti keuntungannya tidak bisa maksimal atau optimal. Nah, kalau misalkan banyak lemahnya, ya nanti bagaimana bisa survive, bisa saja ancaman bisnis tadi bangkrut kalau tidak segera diatasi kelemahan atau weakness. Internal environment, jadi strength-nya terkait dengan organisasi, atau external environment terkait dengan tidak subjek tapi objek-objek tadi. Bagaimana kita mengontrol manajemennya. Jadi kalau kita gambarkan dalam grafik ini, lingkungan sosial, ekonomi sosial, budaya, teknologi, politik ini akan berdampak pada analisis pasarnya, komunitas, pesaing. Jadi yang kita perhatikan dalam strategi ini bukan diri sendiri lagi, tapi pesaing kita siapa, pasarnya kondisinya bagaimana, konsumen saya seperti apa karakteristiknya, itu harus kita pelajari dulu.
kalau kita pokoknya saya kebijakannya seperti ini. Nah, itu mungkin hanya berlaku kepada perusahaan-perusahaan atau bisnis yang sudah dia memimpin pasar. Jadi mau mengambil kebijakan seperti apapun bebas, karena pasti pasar akan mengikuti dia. Berbeda halnya ketika kita masih baru, masih kecil bisnisnya, otomatis kita lebih banyak mengikuti pasar. Dan bagaimana kita menerapkan kebijakan-kebijakan yang kita harus bisa bertahan dari serangan pesaing kita. Bagaimana kita mengembangkan pangsa pasar kita. Maka tadi ya acuannya kita menganalisis interest grupnya. Jadi karakter perusahaan kita seperti apa sih keunikannya yang menjadi kekuatan nanti. Sehingga kita bisa merespon peluang dan ancaman. Supplier juga, kalau kita tidak mempertimbangkan supplier, ya bahaya. Bahan bakunya kita siapa yang nyetok nanti. Kalau misalkan pesaing kita tahu supplier kita, otomatis bisa saja kita di-cut, ya mati nanti bisnisnya. Makanya ada penguasaan pasar oleh satu bidang itu kan tidak boleh. Analisis pemerintahan, itu juga kebijakan pemerintah itu seperti apa, kita harus menyesuaikan. Jangan sampai bisnis kita melanggar peraturan pemerintah, ya nanti ilegal, masuk penjara. Jadi pendorong kompetisi di industri ini ada pesaing, daya tawar-menawarnya, dari pembeli atau supplier, penjual, stakeholder, pemegang pengampu kepentingan, itu juga harus kita pertimbangkan. Lingkungan sosial ini ada lingkungan sosial terdiri dari kekuatan-kekuatan umum di lingkungan. Jadi terkadang kalau di lingkungan meskipun tidak tertulis tapi menjadi sebuah peraturan yang berlaku di lingkungan tadi. Lingkungan tugas atau industri terdiri dari kelompok dalam lingkungan yang secara langsung mempengaruhi atau dipengaruhi oleh operasi perusahaan. Sering disebut dengan industri. Kalau faktor internal itu struktur budaya dan sumber daya. Jadi inilah yang Anda maksimalkan sebagai sumber daya Anda. Jadi budaya, struktur itu bisa menjadi keunikan lembaga atau bisnis tadi. Sehingga bagaimana kita membentuk sebuah struktur yang cocok, tidak tidak akan menghambat pertumbuhan atau geraknya dari lembaga atau bisnis tadi. Definisi formulasi strategi yaitu proses pengembangan rencana jangka panjang untuk menangani secara efektif kesempatan dan ancaman dari lingkungan berdasarkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Terdiri dari misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Visi misi tadi kan kita susun tidak hanya 1 atau 2 tahun gunanya, tapi sampai lembaga tadi berjalan. Visi misi akan tetap. Direvisi tidak apa-apa. Kalau teman-teman legalisasi sebuah lembaga itu kan dicatatkan di notaris. Maka kalau merubah visi misi ya nanti kita akan merubah notaris ke notaris. Nah, visi misi bisa berubah. Apalagi strategi menyesuaikan. Jadi kalau visi misinya sudah berubah, strateginya juga akan berubah. Otomatis kalau visi misi nanti kita tadi penjabarannya tadi kan ada bisnis, ada fungsional, ada corporate. Itu kan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendeknya dalam pengimplementasian visi misi tadi. Jadi dari definisi dari misi ini tujuan atau alasan sebuah perusahaan didirikan. Misi mungkin dalam lingkup yang sempit atau luas. Contohnya kalau sempit jalan kereta api, kalau luasnya kan transportasi. Kalau asuransi berarti jasa keuangan. Jadi kita bisa menentukan skupnya atau jangkauan dari visi misi kita. Definisi dari tujuan, hasil akhir dari sebuah aktivitas yang direncanakan. Tujuan akan menyatakan apa yang harus dicapai dan kapan. Tujuan harus dapat dikuantifikasikan jika mungkin. Jadi tidak 100% perusahaan itu menetapkan visi atau misi A bisa terwujud saat itu juga. Bisa saja 20 tahun tadi, 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Maka diperlukan strategi-strategi jangka panjang, dan jangka menengah yang akan saling terhubung untuk mencapai tujuan tadi meskipun waktunya lama. Area-area yang menjadi tujuan
profitabilitas, efisiensi, growth atau pertumbuhan, shareholder wealth atau kesehatan, pemangku pemilik saham atau kepentingan, penggunaan sumber daya, reputasi, kontribusi karyawan, kontribusi masyarakat, market leadership, teknologi, leadership, bertahan hidup, kebutuhan personal management. Jadi ada banyak tujuannya, yang mana juga masuk ke CSR atau GCG di dalamnya, dan pengimplementasian pengelolaannya. Kalau definisi dari strategi ini, master plan yang menyeluruh yang memaparkan bagaimana suatu perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Ada tadi corporate, bisnis, dan fungsional. Hierarki, atau kalau kita gambarkan dalam lingkup jangkauan, yang paling luas itu ya corporate. Baru di dalam corporate itu kita jabarkan menjadi sebuah bisnis. Nah, yang sebuah bisnis operasionalnya atau kita spesifikasi menjadi fungsional strategi. Kalau kebijakan definisinya yaitu pedoman secara garis besar untuk pengambilan keputusan. Implementasi strategi ini ada proses, program, budget, dan prosedurnya. Kalau prosesnya berarti ya untuk menempatkan strategi dan kebijakan ke dalam aktivitas melalui pengembangan dari programnya. Programnya seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana. Budget, pernyataan program-program perusahaan dalam bentuk uang atau rupiahnya. Makanya kalau dalam proposal anggaran itu ada programnya, kegiatannya, ada anggarannya. Prosedur, sistem yang terdiri dari langkah-langkah atau teknik-teknik yang berkesinambungan yang menjabarkan secara detail bagaimana pelaksanaan suatu tugas tertentu. Definisi evaluasi dan kontrol, yaitu proses monitoring atau penilaian atas aktivitas perusahaan dan hasil suatu performa atau kinerja, sehingga kinerja aktual dapat dibandingkan dengan performa yang diinginkan. Nah, kalau kita mengevaluasi dari tingkat kita itu tadi, internalnya, seberapa persen capaiannya, bagus atau tidaknya, baru kita bandingkan dengan perusahaan atau pesaing kita, apakah sudah sejajar atau di bawah atau di atasnya. Dengan pasar juga seperti rata-rata pasarnya bagaimana. Kejadian yang dapat menimbulkan perubahan strategi, yaitu CIO atau pimpinan baru. Jadi pada umumnya kalau pimpinan baru memiliki program yang baru. Nah, contohnya presiden. Presiden kan kalau berganti presiden, ganti menteri, ganti program. Biasanya paling umum. Intervensi eksternal. Jadi ada beberapa pemangku kepentingan yang dari eksternal, bukan internal. Contohnya internal ya direktur, manajer, CIO. Kalau eksternal ya mungkin dari supplier tadi, mungkin dari pemerintah. Itu melakukan intervensi atau yang memaksa perusahaan untuk mengambil suatu kebijakan sesuai dengan arahan dari pihak luar. Ancaman pergantian kepemilikan. Jadi kalau perusahaan kan dari pemegang saham yang memiliki perusahaannya. Gap dalam performa. Gap itu pertentangan dalam performanya. Jadi karena kinerjanya tadi terjadi outputnya kurang bagus, maka bisa saja akan berubah strategi. Karakteristik keputusan strategi itu langka, berkelanjutan, dan mengarahkan. Jadi ada yang strategi itu yang tidak bisa ditiru oleh lembaga lain atau organisasi lain. Ada juga yang langka, berarti langka, jarang diterapkan seperti itu. Berkelanjutan. Jadi program itu, kebijakan strategi itu bisa diteruskan, dapat dilanjutkan, dijalankan dalam jangka waktu yang lama. Mengarahkan. Jadi ada pedomannya, SOP-nya lah ibarat seperti itu, bagaimana menjalankan strategi kebijakan yang diambil. Bentuk-bentuk formulasi strategi ini ada entrepreneur, yaitu strategi dibuat suatu orang yang fokus pada kesempatan, kemudian pada permasalahan. Jadi ambil dulu kesempatannya, peluangnya, baru kita respon ancaman atau permasalahan. Adaptif, karakteristik strategi ini adalah bagaimana reaksi untuk solusi masalah daripada bersikap proaktif mencari peluang. Kalau adaptif ini adanya perubahan, baru kita merespon berubah. Planning, pembuatan keputusan ini berdasarkan pada kumpulan informasi yang sesuai untuk analisis situasi. Analisa strategi alternatif, di mana termasuk di dalamnya sikap proaktif mencari kemungkinan baru dan solusi yang reaktif.
Jadi kalau planning itu kan perencanaan, terus bagaimana pelaksanaannya, evaluasinya. Jadi sudah ada sampai solusinya, ketika ada masalah itu bagaimana nanti solusinya. Plan A, plan B. Kalau gagal, maka kita bagaimana itu sudah ada. Namanya perencanaan. Logical incrementalism, yaitu model membuat keputusan strategi yang memiliki rancangan sintesis adaptif dan jangkauan yang lebih sempit. Jadi lebih spesifik lagi kalau logical incrementalism tadi. Proses pengambilan keputusan strategis yaitu tadi dari proses yang panjang, penilaian lingkungan, internal eksternal, kita melakukan evaluasi performa dari data historisnya, kita evaluasi misi tujuan, review corporate. Maka kalau misalkan ya, kalau kita menentukan visi misi sebuah lembaga atau organisasi, itu kan harus persetujuan dari pembina atau pengawas dari lembaga tadi. Kalau sekarang kan harus sesuai dengan berlembaga hukum atau yayasan. Maka menjadi sebuah analisis SWOT, maka review kita rekomendasi alternatif strategi yang baik kita terapkan, maka kita evaluasi dan kontrol. Jadi prosesnya panjang, tidak instan. Struktur perencanaan strategi ini ada ini tadi yang minimal dalam kita menentukan strategi ini ada misi, visi, sasaran atau tujuannya, strateginya, kebijakan yang diambil, implementasinya, programnya apa, budget dan prosedur SOP-nya. Ini contoh implementasi pada MyTechCo. Misi dan tujuannya seperti apa? Misinya kalau dalam luas melayani kepentingan pemilik saham, konsumen dan karyawan sebaik mungkin. Kalau dalam sempitnya untuk menjadi pembuat dan memproduksi terbesar dan terlengkap alat aplikasi rumah tangga yang berbasis global. Tujuannya meningkatkan profitabilitas, berarti ya profit, lembaga profit ya untung minimal. Menjadi nomor 1 dalam kepuasan konsumen, menjadi nomor 3 dalam penjualan di Amerika Utara. Ini proses manajemen MyTech ini untuk tumbuh secara horizontal di mana perusahaan masih belum terrepresentasikan melalui akuisisi eksternal atau joint ventures. Jadi bisa dia targetnya akuisisi. Untuk tumbuh secara horizontal, secara internal melalui efisiensi dan kualitas dari perusahaan yang akan diakuisisi dengan menggunakan kebijakan-kebijakan tadi. Jadi selanjutnya dia mau untuk pengembangannya lebih besar lagi, dia melakukan akuisisi ke perusahaan lain atau mengambil alihan pembelian. Kebijakannya apa? Proposal penurunan biaya tidak akan pernah disetujui jika hal tersebut akan menurunkan kualitas. Karena tadi kualitasnya yang dijaga, yang sebagai tujuan tadi, maka ya kualitas itu tidak, biaya tidak akan turun jika kualitasnya akan turun. Jadi kualitas harus tetap stabil. Setiap produk dari yang paling murah sampai paling mahal harus menjadi yang terbaik dibandingkan kompetitornya. Nah ini kalau kita membuat sebuah produk kan pilihannya gini, apakah produk saya kualitasnya baik dengan harga mahal, atau kualitas baik dengan harga murah, atau harga murah tapi kualitas biasa. Itu akan menjadi pertimbangan kita ketika kita membuat produk. Perusahaan tidak akan menekankan pada market share jika hal tersebut mengurangi profitabilitas. Jika unit bisnis harus diarahkan agar tersinergi bersamaan pihak yang memiliki keahlian dalam unit tersebut akan terus dikembangkan. Jadi di dalam perusahaan itu pasti ada research, kita research produknya, apakah produk saya itu posisinya baik, sangat baik, atau kurang. Karena kan kalau sudah menjadi mindset dari konsumen, produk produk tepung yang paling bagus apa sih? Minyak goreng yang paling bagus apa? Gula yang paling bagus apa kualitasnya? Itu kan sudah menjadi mindset jika memang kualitasnya bagus. Dan tidak akan berubah tergeserkan. Kalau contohnya air minum, selama ini kan yang mindset orang-orang miliki adalah yang kualitasnya bagus adalah Aqua, contohnya seperti itu. Nah, program dalam proses manajemen di MyTech, budgetnya juga bekerja sama dengan Hosiman untuk mengembangkan joint marketing dan perjanjian supplier untuk Hover. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tapi dia melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain.
Itu programnya, atau untuk pelaksanaan dari strategi itu programnya lebih apa ya, lapangannya, operasionalnya bagaimana untuk mewujudkan. Nah, itu contohnya mengembangkan iklan TV, mengembangkan rumah tangga baru. Budgetnya bagaimana? Menyiapkan budget untuk setiap program yang akan dilaksanakan. Jadi budget dari setiap program itu berbeda tergantung dari kebutuhan masing-masing setiap program. Prosedurnya mengembangkan prosedur untuk joint purchasing dan joint marketing untuk Bosiman dengan Hubert. Jadi di sini kita mengkonsolidasikan bagaimana yang program tadi bisa terwujud, maka kita konsolidasi, kita berhubungan dengan yang berwenang tadi, yang bersangkutan. Bagaimana kita melakukan evaluasi dan kontrol, maka kita meminta semua unit bisnis untuk menyerahkan laporan bulanan tentang status penjualan. Jadi meskipun bisnis kita misalkan kecil-kecilan ya, tapi setidaknya setiap bulannya ada laporan keuangannya. Setiap tahunnya terbuka laporan keuangan dari laporan-laporan bulanan sebelumnya. Sehingga kalau kita melakukan analisis itu sudah berdasarkan data kita, bukan insting, oh kayaknya bulan kemarin rugi, bulan ini untung, padahal sebaliknya. Meminta semua unit bisnis untuk menyediakan laporan tahunan yang menjelaskan laba operasi, biaya, dan beban sebagaimana juga aset yang dapat diidentifikasi dalam dolar. Jadi kadang kalau kita tidak profesional, ya bisnis kita sulit untuk berkembang. Karena apa? Salah satunya biaya ini, biaya kita tidak terbuka dengan baik, sehingga kalau kita menentukan harga jualnya itu tidak tepat karena ada biaya-biaya yang tidak masuk, tidak tercover, sehingga kita menjualnya terlalu murah. Karena seperti itu, belum mengcover seluruh biaya. Meminta semua unit bisnis untuk menyediakan laporan kuartalan. Dan kalau di perusahaan besar ya banyak laporannya, kuartal, semester, tahunan, atau bulanan. Meminta semua unit bisnis untuk menginformasikan kepada kantor pusat sebelum melakukan suatu rencana finansial yang berisiko. Ini contohnya kalau misalkan yang besar ya, setiap kota mungkin ada cabangnya. Maka kalau programnya berbeda dengan yang di pusat, otomatis dia harus berkonsultasi dulu. Jadi dia tidak bisa menentukan sendiri karena di atasnya masih ada bosnya atau pimpinannya. Nah, ini kalau kita rangkum tadi dari 1 sampai 8 ini yang dijelaskan tadi. Ini pengimplementasiannya dari analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi, sampai evaluasi kinerja. Nah, kalau perbedaan manajemen strategik dahulu dan sekarang itu apa? Mungkin tujuannya memaksimalkan laba kalau dulu. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang itu tidak cukup memaksimalkan laba. Jadi tidak apa-apa, laba saya kecil, tetapi kekuatan kelemahan perusahaan agar mampu bertahan. Jadi tumbuh, ibaratnya tumbuh. Targetnya adalah tumbuh, berkembang besar. Jadi uangnya itu tidak 100% laba itu tidak dibagikan, tapi sebagian besar masuk ke modal lagi untuk membesarkan perusahaan atau bisnis. Asumsinya peraturan tidak fleksibel. Kalau sekarang karena kondisinya saat ini, apalagi perubahannya sangat cepat, otomatis ya diskontinuitas. Strategi yang kita susun bisa saja berubah besoknya atau lebih fleksibel. Filosofinya mengurangi spekulasi dan ketidakpastian analisis dan rasional kalau lama. Kalau sekarang spekulasi terencana dan berjalan seiring dengan kepastian. Jadi ya dari spekulasi itu kita memastikan. Kalau sekarang seperti itu. Komitmennya hasil akhir kertas kerja administratif. Kalau sekarang proses perumusan penugahan komitmen. Jadi penyempurnaan dari program-program yang sebelumnya kalau sekarang. Bentuknya kompleks ekstensif kalau sekarang sederhananya singkat dan padat. Jadi karena fleksibel maka kebijakan program itu ya singkat, padat, sederhana. Isinya data kuantitatif hasil perakiraan. Kalau sekarang kualitatif pendapat dan penilaian evaluasi. Jadi kita tadi untuk mengidentifikasi, menganalisis lingkungan internal dan eksternal dalam banyak metode kita bisa menerapkan. Kalau waktunya, kalau dulu jangka panjang, kalau sekarang relatif pendek karena tingkat ketidakpastian tinggi kalau sekarang karena banyak perubahannya.
Penyusunannya kalau dulu perencana, kalau sekarang eksekutif bersama para perencananya. Jadi masing-masing misalkan manajer SDM, marketing, keuangan itu merencanakan masing-masing divisi merencanakan dan akan dievaluasi oleh eksekutifnya atau pimpinan. Baik, itu tadi pengantar dari manajemen strategi pada pertemuan hari ini. Kira-kira jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan, silakan.